Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Ya, seperti biasa ada kami berdua, ada Biru, ada Bro Ayung di sana. Dan seperti biasa pula, Bro Ayung nanti yang akan berbagi kisahnya ke kawan-kawan semua. Kita seperti biasa juga syuting malam selama bulan Ramadan. Ya. Jadi kami ditemani kopi. Tayangnya siang gitu ya. Kalau syutingnya siang nggak ada kopi. Betul Jadi sekali. begitu. Moga Bro Ayung langsung aja waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Riam atas kesempatannya. Seperti biasa sebelum ke cerita saya mau nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua di rumah? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kita berdua di ngobrolin yang horor-horor. Gitu ya, Pi. Ada cerita apa Bro yang hari? Ya, ini ada cerita dari Mas Bagus. Namanya Mas Bagus dari Jakarta. Dia itu mengisahkan sebuah peristiwa horor, sebuah cerita menyeramkan yang dialami sama sopir pribadinya. Namanya Pak Tisna. Itu dari Majalengka. Ya, kalau dari Majalengka namanya kayak gitu mungkin masuk ya, Bi ya. Masuk. Jadi dulu Pak Tisna itu ya pernah menikah sama orang Banyumas. Jadi kisah ini 20 tahun silam. Nah, dia itu usianya kan sekarang 50-an ya, dulu mungkin masih 30-an tahun. Terus menikah itu sama orang Banyumas, gadis Banyumas. Bukan gadis, sudah janda malah. Janda 2 anak. Yang pertama anaknya sudah 6 tahun, yang kecil itu 3,5 tahun. Nah, dia itu dinikahi sama tadi ya Mas Tisna. Terus ndak apa-apa wis, namanya cinta, seneng mau dapat janda yang malah dapat imbuhan, dapat ini kan ya, dapat lebihan lah, gak usah yang capek-capek. Yang jelas mereka menjalani pernikahan tersebut, terus di rumah hidupnya itu sama mertua yang sudah sepuh, kadang juga sering sakit, namanya orang tua kadang sakit seperti itu. Terus ada satu ipar, Hidupnya di Banyumas. hidupnya di Banyumas. Dulu kan dia itu sebelum kenalnya kan ya jadi itu loh, kadang kredit itu lebih Kredit Bro Ayung. iya, kredit barang-barang pecah belah yang udah pecah-pecah dikreditin kayak gitu loh. Iya. Iya, terus ketemulah sama si Mbak tadi namanya Wanati, Bi. Kemudian senang-senang jatuh cinta, menikah lah mereka berdua. Itu tinggalnya sama tadi ibu mertua sama adik ipar. Adik ipar namanya Tarjo, umurnya 30-an tahun. Persis kayak umurannya dia sama. Berarti Itu, si istrinya lebih tua ya? iya, istrinya lebih tua. Itu menjalani kehidupan diceritakan sama Mas Bagus awalnya cukup bahagia. Itu karena udah lama di sana, paham situasi alam sana, sering wirawiri. Dia itu setelah menikah yang tadinya ngreditin barang-barang udah mulai berkembang menjadi ya jual apa aja, Bi, yang penting jadi bakul geser, entah itu palawija, hasil dari kebun, itu kan datarannya tinggi gitu ya, kadang juga ternak, kadang belantik, wis apa aja wis, yang penting keliling. Dan orang-orang juga banyak paham namanya sama si Mas Tisna tersebut. Nah, suatu hari, Bi. Bukannya suatu malam, satu hari, karena memang masih siang kan, ngomongnya satu hari ya. Masih siang, dia itu keliling kampung itu rada sebel gitu kan. Karena apa? Pagi tadi itu motor yang biasa buat muter-muter, yang waras itu dipinjam sama si Tarjo. Katanya mau sebentar, tapi ditungguin nggak pulang-pulang si Tarjo tersebut. Akhirnya mau nggak mau, Tisna itu mau pakai motornya si Tarjo. Nah, motor protolan kayak motor saya dulu itu loh. Supra yang udah bongkrek banget loh. Jadi kalau misalnya dipakai lama sedikit, businya basah, wes mati, nanti dibersihin lagi seperti itu. Jadi keliling waktu itu sudah motornya sering mati, blebek bahasanya ya, sering blebek. Dia juga nggak dapat dagangan sama sekali. Apa kata orang tua begini ya, orang kalau lagi pikirannya banyak, dagangan juga ikutan sebel begitu ya. Terus mikirin si Tarjo, terus belakangan ini istrinya juga uring-uringan terus, sering marah. Dia sering dapat laporan dari tetangga kalau Wanati itu sering ngeplak anaknya, Bi. Ngeplak Bro Ayung. Ngeplak kayak gitu, sering menyakiti anaknya. Tapi kalau diomong katanya nggak mungkin saya sayang sama anak sendiri masa dipukulin. Tapi tetangga banyak yang ngomong sama Tisna seperti itu. Yang keduanya masalah orang tua.
si orang tuanya Wanati tadi loh, mertuanya itu sakit tapi nggak ada juntrungannya, gampangannya gimana ya, udah dibawa ke rumah sakit, bahkan di rumah sakit gede sana lah yang buat rujukan kan ada, sampai dokternya aja emang ada bro ya? ada. Iya. Itu di sana ada kalau di sini ya ada, tapi dibawanya ke sana juga kalau nggak ke Semarang kan. Nah kemudian itu kata Pak Tisna itu sampai dokternya bilang begini, Pak, itu kadang dokter juga paham ini penyakit ini di luar medis, begitu ada Bi. Jadi kalau misalnya Bapak mau ya ini di scan di apa itu nggak terdeteksi, susah gitu loh, mendingan Kurang alternatif canggih kan. kurang canggih mungkin alat-alatnya di tahun tersebut kan 20 tahun lalu. Dokter lama. Ini dokter lama. Akhirnya dirawat di rumah. Nah itu istrinya tuh nggak mau megang sama sekali. Tadinya masih mau megang emaknya, belakangan itu nggak pernah ngurusin. Jadi Tisna ya semuanya. Tapi berusaha saya lila, saya ridho, saya nggak apa-apa. Saya ngurusin anak, ngurusin mertua. Kadang-kadang rokoknya Tarjo juga. Dia kan yang penting itu cari rumput. Itu motornya buat nyari rumput gitu loh. Ada beberapa kambing di belakang itu juga punya Tisna. Nah suatu hari tadi dia keliling, sebel, motornya udah mogok-mogok terus nggak dapat dagangan. Terus ini ada yang aneh, saya itu keliling lingkungan sini, beberapa kampung sini tuh apal jalan, bener-bener apal pulang lewat jalan tembusan mana aja. Nah itu menjelang, karena nyampe sore mau arah pulang begitu ya Bi, dia masukin kampung, tapi ini di mana bisa, aku nggak paham banget ini lingkungan ini, desa ini nggak paham sama sekali jalannya. Tadinya bener jalan yang gede, terus ada kesana aja ini tembusan, terus jebolnya nanti di kampung ini. Ternyata pas masuk kayak pangling, kayak di mana saya ini loh. Jalan pertamanya nggak ada rumah sama sekali, cuman ada pagar bambu kiri kanan, itu juga udah jelek, pagarnya udah jelek, bukan pagar baru. Terus banyak tumbuhan-tumbuhan yang gede, nggak ada rumah sama sekali, nyimpangin orang, mapasin orang satu aja nggak ada. Bener-bener kayak Tisna itu kayak merasa di alam lain, gunung liwang sepi begitu dia ngerasanya. Terus motor udah berapa kali mati, ini pun rencananya kayak mau mati lagi. Baru rencana ya? Iya, sepertinya udah nggak enak gitu lah ya kan, udah nggak enak, bensin udah dipulin apa terlalu full ya nggak tahu ya, motor biasanya garing begitu. Nah akhirnya dia terus berjalan motornya, wis penting aku ke depan. Itu menjelang maghrib, udah sandakala posisinya seperti itu. Nah terus dilajukan motornya, mulai ketahuan di sebelah kanan itu ada rumah berjentret, dari jauh itu berderet-deret, cuman posisinya rumahnya itu nggak pinggir jalan persis, agak jauh, jadi punya pelataran lebar-lebar panjang gitu loh. Dan rumahnya itu kelihatan agak jauh semuanya, itu modelnya seperti itu semua. 1-2 rumah dilewati, tapi nggak ada satupun orang atau bocah kecil di depan rumah, atau aktivitas itu nggak ada sama sekali. Sintro, bener-bener kayak seperti suwung. Bahkan ini udah ya namanya ini juga waktu itu juga musim hujan ya walaupun udah nggak tahu memang musim hujan waktu katanya itu diceritain persis banget sih, nggak diceritain, tadi nggak disebutin nggak disebutin dari awal ya panjang, nanti durasinya kepanjangan. Ya musim-musim seperti itu, tapi memang mau maghrib jadi gelap, ada lampu-lampu pating gerantung lampu jalan tapi belum nyala sama sekali, jadi bener-bener kayak sendirian. Saya takut ya, saya merinding, tapi pikiran memang kacau banget. Lebih sebelah si motor ini, mana tulisannya udah diganti dari Supra jadi Supri. Jadi Tarjo itu suka sama cewek namanya Supri, Supri X digituin, motornya mati terus. Nah pas dia ngelewatin rumah ketiga lah, 1, 2, 3 rumah, motor mati, blok mati. Bangset, bahasanya seperti itu, jengkel banget lah dia ya. Akhirnya turun, buka jok belakang, biasa kan kunci busi sama obeng, sama biasanya kain yang udah buluk banget buat bersihin itu busi dibuka sambil kesel menggerutu, sumpah serapannya keluar semua. Motornya Supri, motor seperti ini sialan si Tarjo. Wah itu pertama kalinya dia tuh ngerasa sebel campur jadi satu hari itu. Nah dibuka, dibersihin, terus biasanya ada ini kan, ya saya ngalamin dulu ya, ada amplas kecil, dibersihin ujungnya si busi itu, joglak, tetap aja nggak hidup. Terus dipasang lagi, dicopot lagi, itu di depan rumah. Dia sering lihat rumah yang terakhir itu,
Sono yang nggak ada sama sekali, nggak ada orang. Cuman rumah yang terakhir ini, kalau rumah yang sudah itu yang dilewatin sebelumnya, di depan itu banyak pohonan, ini lega. Cuman ada beberapa pohon yang ujungnya udah ditebang, terus ada palangan bambu, ada kayu-kayu gelondong yang disenderin kayak kayu kering seperti itu. Tapi lega, kesananya lega banget, itu nggak ada orang sama sekali. Kemudian dibersihin lagi, terus mulai takut, kok aku ngerasa takut, ini di kampung mana kok nggak ada orang sama sekali gitu. Kalau bisa saya megang duit, ini motor tak jorokin ke sawah sekalian kalau ada sawah, kalau enggak tak tinggalin di sini, saya mau ngojek, saya dianterin pulang, kayak gitu kalau ada orang. Akhirnya berusaha lagi. Nah, ketika dia itu lagi dokleng lagi itu disela lagi, jeglek dia tuh denger suara jelas banget, ada suara kayak gitu, kayak suara orang ketawa, tapi ketawa tua, ada batuk-batuknya, bener-bener ketawa ngeledek banget. Jadi kan rada bunyi, nanti mati lagi hilang, pasti ketawa, didokleng lagi, nanti bunyi lagi, nanti ada suara orang ketawa, kayak suara orang tua ketawa orang tua. Tapi ada siapa? batuknya juga. Ada kadang-kadang dehem, kayak dia itu lagi nginang, lisip begitu ya. Ada kayak gitu gangguan-gangguan seperti itu ketawanya. Nah, dia lingak sampai dia ngomong, jurik jangan gangguin saya udah biasa lewat ke sini, mau apa, saya nggak mau jahat, ngomong sendiri apa sendiri. Nah itu mungkin tadi pikiran saya aja lagi, memang banyak pikiran, begitu lagi banyak yang dipikirin, dibuka lagi, dibersihin lagi. Ketika dia diengkel lagi begitu, sama ada orang ketawa, tapi kali ini dia melihat ke rumah tersebut, itu ternyata ada orang, rumah itu cukup gede, dan ini terasnya itu agak tinggi, terasnya agak tinggi. Kalau rumah yang lain kan langsung latar begitu ya, dia terasnya agak tinggi. Nah, di samping rumah, berarti sebelah kiri rumah pol teras itu, di samping ada tiangnya begitu kan. Nah, itu ada seseorang yang kelihatannya kecil banget, tapi dia karena jauh begitu ya, tapi itu nenek-nenek, bener-bener bentuknya ini udah tua banget, dan kelihatan ada tetekan yang nyender gitu. Lanjut aja bro ya. Ada tetekan, ada tongkat yang nyender, bentuknya nenek-nenek, walaupun jauh tetap aja bisa kelihatan gitu, karena belum terlalu gelap sih memang. Terus dalam pikirannya si Tisna, masa iya sih nenek-nenek itu ngetawain saya? Tapi kan tadi nggak ada siapa-siapa, itu apa dari rumah itu, apa dari belakang? Oh, berarti itu pemilik rumah mungkin, atau neneknya yang punya rumah. Tapi orang ada kesusahan kayak gini malah diketawain. Tapi masa dari jauh segitu ketawanya kedengeran dari sini? Enggak, ini nggak mungkin. Pikirannya dibersihin lagi kan, nggak mungkin, ini cuma pikiran saya. Tapi gerak-geriknya dari suara ketawanya itu, kesawa nenek-nenek, coba saya ngangkel lagi, dia ngangkel lagi motornya sambil ngeliatin si nenek. Itu gimmicknya, emang ketawa kayak orang seneng banget kayak gitu loh, seneng banget tongkatnya sampai digepuk-gepuk, kaku banget ya, ketawa kaku banget, terus nuding-nuding ke arah dia. Kan manggilnya kalau sana orang udah tua banget, kadang-kadang biung tua. Biung tua ketawa sama dia, kan udah lama di sana kan, akhirnya dialek sana udah hafal. Kalau ngetawain saya, dia nuding, di sana ikut nunjuk juga. Mungkin saya lihat lagi, dia angkel lagi, ketawa gigi sambil kayak ngepukin itu tongkat, bener-bener kaku banget. Akhirnya ini sebel, saya ngeliat dia ngeliat saya, dia orang tua, nggak pantas saya lagi rekasa begini, lagi susah, diketawain, diparanin itu si Tisna, itu dionjoki kalau bahasa sininya ya, diparanin ke sana, masih ketawanya Kiki kan kayak nggak berhenti, dia kaku banget sambil nuding si Tisna itu. Nah, pas sudah deket ngomong gini, Yung, sampean, Yung itu bu ya, Mbah, Yung, sampean itu malah ngetawain saya kesusahan kayak gini malah diketawain. Katanya nanti urip usah, katanya nggak usah diapa-apain, nanti hidup sendiri. Hidup sendiri gimana, orang ini businya mlebek. Wis menek, katanya sini. Akhirnya kan Tisna itu nggak mau mendekat karena serem, mukanya udah tua banget, itu lebih tua dari mertuanya, jauh lah ya, kayak ibunya mertuanya udah keriput banget serem tampangnya, terus pintunya juga ketutup, jangan-jangan bukan orang, ada firasat seperti itu. Akhirnya tapi dia nyuruh ke sini, menek, kayak nggak bisa nolak, akhirnya itu dekat, dia mendekat itu, terus langsung ngomong, kok urip, nanti hidup, biarin.
motor, ngomongnya motor Honda ke sana kan, nanti hidup, padahal Supra udah juga ya. Nah, itu nanti hidup udah biarin. Ya, sing lakoni yang melakukan itu orang dekat, wongnya dewek, yang melakukan itu orang sendiri. Ya Mas Ujung nggak nangkep ngomong apa, yang melakukan orang sendiri tentang apa, ini tentang apa. Orang kalau bagus katanya, yang orang bagus itu, yang kelakuannya bagus itu bisa lebih malaikat. Kalau yang jahat bisa ngelebihin iblis, ngelebihin iblis. Orang ketawa-ketawa bisa sambil ketawa-ketawa nunjuk-nunjuk. Mana lu katanya, sana pergi balik. Gimana tadi disuruh ke situ, ini disuruh balik, akhirnya saya juga takut itu kan, udah mendekati maghrib banget kata si Tisna kan. Tisna langsung balik badan, terus dia ke motor, tetap sambil liatinnya nenek tadi bi. Nah itu di amau banget langsung hidup. Motor kok hidup? Di sananya tepuk-tepuk bi, kayak ya senang banget ya gitu loh. Urip itu kedengeran padahal jauh, jelas banget. Akhirnya ya orang apa bukan, sininya makin merinding. Lah diliatin nenek-nenek itu rumahnya pasti masuk yang mau maghrib. Ternyata pas dilihatin dia itu nggak masuk ke rumah, malah ke kebun ke samping. Malah ke kebun. Wah langsung dia itu merinding, langsung takut dia. Akhirnya tancap motor kan, motornya dijalanin. Itu pokoknya lurus terus, itu udah mulai ketemu orang. Itu baru jalan berapa lama itu ketemu orang, ada orang mau maghriban segala macam. Kok ini rame lagi. Akhirnya sampailah rumah. Sampai rumah mungkin ada setengah jaman. Di sana itu anaknya lagi nangis, yang kecil itu ngomong katanya mama ini tapok dedek, mama tapok dedek, itu ngomong sendiri. Nah yang gede juga tadi juga sore ditapok juga gara-gara minta jajan. Terus mamanya kemana? Mamanya nggak ada, pergi sama om. Aduh, om siapa ini? Maksudnya om kan Tarjo, bukan Jojo, bukan katanya. Ini mulai ada yang nggak beres. Tetangga ditanyain, ada yang masih di luar kan nggak mau ngomong. Akhirnya dia tuh ya wis ngerawatin bocah, terus dia mandi. Pas lagi malam itu ibu mertuanya kalau apa-apa itu mintanya sama Tisna, bukan sama anaknya, bukan sama Wanati. Ngundangnya tis mesti kayak gitu. Tis ini. Tisna kan belum makan ya, langsung ke kamarnya mertua. Pas di sana itu Tis lainnya mukanya saya kok kayak gini, mukanya kayak itu, ada kaca di situ memang. Jadi dia tuh ngaca. Lah mertuanya juga nggak gemuk, kurus, udah penyakitan udah lama kan, tapi dia udah masih bisa berdiri lah. Kalau misalnya dia itu jalan sedikit itu bangku digeser-geser, dibantuin sama bangku. Itu mukanya aneh banget kata si Tisna. Mukanya itu jadi gembung kayak orang tembem, bontok kayak ibu-ibu yang biasa pakai obat racikan itu tanpa resep dokter. Kadang-kadang kan efeknya ada seperti itu. Mang minum apa sih, Mang minum apa? Mang minum obat apa? Nggak minum obat udah lama. Gatal kabeh, gatal semua kayak gini, gatal semua. Dia terus batuk, wah getih darah keluar semua. Ma kenapa? Ayo kita ke dokter. Ma, aku bisa ora kuat. Dituding semua bi. Jadi di belakang Tisna katanya itu di belakang kamu, pan mateni aku mau matiin saya. Ya Tisna nggak ada siapa-siapa, cuma memang merinding hebat. Akhirnya sudah kan dia ngerawatin ibunya nyampe agak tenang, dibersihin darahnya, disalinin lagi ibu mertuanya itu. Terus disayang-sayang, kamu itu anak baik, orang kayak anak aku, nggak seperti anak saya sendiri si Wanati. Tarjo ya kayak maling katanya, nggak pernah di rumah. Yes, pokoknya ngomong nyeracau begitulah. Nah itu agak malam, kok bocah nggak ada suaranya. Tahu-tahu ngeliat di kamar itu, anak kecil ya tidur, kakaknya di kepala adenya wis rambut lah seperti itu kan, dibenerin sama si Tisna, disayang. Kemudian belum makan, ibunya kemana? Akhirnya karena lelah tiduran lah dia di situ, di Tisnanya karena saking capeknya ketiduran lah di situ. Nah ketika dia itu terjaga, kedengeran suara ibunya lagi, ibu mertuanya tis itu pas diparanin ke kamarnya itu, dia tuh sempat nabrak sesuatu tapi nggak berwujud, kayak gitu, tapi apa nggak tahu gitu. Tuh langsung dia takut banget, badan itu langsung nggak enak. Pas langsung masuk ke kamar kan udah 5 kali merinding.
5 kali merinding. Banyak ya Bi, dari tadi Lama merinding dari terus. tadi. Mungkin dia meri ya. Merindingan kayaknya si Tisna ini. Merindingan. Dikit-dikit merinding, dikit-dikit Kalau merinding. bahasanya itu merindingan. Terus Nah, itu pas dia masuk itu kaget luar biasa, nyari emaknya itu enggak ada, ternyata ada di kolong di emaknya ada di kolong, kelihatan cuman tangan. Ya siapa yang enggak takut? merinding lagi. Enggak, ini udah terlalu merinding, udah sok banget. Ini mak, ya kelihatan keriputnya, terus ada sendalnya juga masih di situ. Mak lagi apaan di kolong? Aku mau tuh gak etis. Itu tes ada yang mau matiin saya tadi datang, kamu ke sana, kamu masuk ke kamar, dia datang lagi. Apa mak? Ireng gede dhuwur, hitam gede katanya. Panjang mak, nggak digituin enggak, tapi ireng gede dhuwur. Itu Tisna nggak memperdulikan, dia itu langsung gimana caranya emaknya itu keluar. Susah bingung, kolongnya itu nggak tinggi, tapi mungkin saking paniknya dia itu bisa nyerosot ke sana. Diakalin emaknya nyampe keluar. Dia sampai ngomong, ya Allah, wanati kamu kemana? Emak begini Tarjo, kalian pada kemana? Akhirnya bisa dinaikin ke ini lagi, ke divan lagi. Dia ngomong, saya udah nggak kuat, pokoknya mendingan mati, katanya seperti itu. Itu nuding ke arah pintu. Tapi sekali ini Tisna itu nggak mau, kemarin aja nggak kelihatan, tadi aja nggak kelihatan, nuding apa biar kata ada orang hitam gede kayak bodo amat, yang penting emak sehat, ya gitu kan. Terus saya mau nyari istri saya, niatnya seperti itu. Tapi emaknya itu benar-benar kayak orang ketakutan kegilaan, sampai dia tuh mundur kasur sampai ke tembok. Itu di belakang kamu, dia tuh nengok, itu langsung pingsan si Tisnanya. Enggak merinding dulu? Enggak, udah langsung, karena yang dia lihat itu benar-benar sosok besar banget, gede banget, bahkan pintu itu nggak terlalu tinggi, kayak perasaan nembus, tapi jelas itu loh. Ya pokoknya makhluk serem banget ya, dia itu nggak pernah lihat yang seperti itu, langsung plek pingsan. Di Majalengka nggak ada kayaknya. Nggak ada, mungkin adanya di Banyumas. Adanya di Banyumas yang seperti itu. Terus dia itu sadar itu yang lagi dikolek-kolek sama mertuanya, lagi diulek-ulek begitu, tangi ya Allah, tangi digituin, dibangunin. Ya, terus anak-anaknya juga bangun. Akhirnya dia bangun, lemas semuanya, dia takut. Tadi aku ngeliat ini, ya aku simpan mateninya, itu yang mau bunuh saya katanya. Itu kongkon Wanati, itu kongkonane Wanati katanya. Suruhannya anaknya sendiri, ya nggak masuk akal kata si Tisna, masa anak mau bunuh orang tuanya sendiri kan. Ini kacau. Akhirnya anaknya dibawa ke kamar lagi, ditemenin. Nah itu sekitar 1:30, dia dalam kantuk, dalam lelah, terus tadi juga mengalami peristiwa yang aneh-aneh lah ya, badan itu nggak enak. Dia dengar sempat suara retak-retak di depan, kunci dibuka. Oh itu istri saya pulang. Saya udah nggak mau komentar apa-apa lagi, terserah kayak apa terserah kamu, yang jelas malam ini saya pengen istirahat. Itu dia merem, ngelihat istrinya itu masuk ke kamar, kayak orang bener-bener sibuk banget, gugup banget gitu loh. Masuk nggak nengokin anak udah tidur apa belum, lakinya baik atau enggak. Itu kayak nyari sesuatu di lemari, berantak-berantakin barang, kayak nggak perlu nanti bocah-bocah pada bangun atau enggak, langsung bergegas itu ke belakang, cek. Itu nggak kedengeran suara apa lagi, dia itu cuma denger ada beberapa mungkin piring atau alat dapur yang bunyi, terus pintu dibuka, terus senyap, nggak ada suara apa-apa lagi. Senyap banget. Itu malah jatuhnya malah merinding lagi. Itu ke-7 apa ke-berapa? Nungguin itu dari iya, makanya saya kan sebenarnya nggak merinding, saya merindingin. Enggak, dia itu curiga. Jadi kepo bahasa sekarangnya. Itu ngapain pulang terus ke belakang, terus nggak nongol lagi. Terus kebayang omongannya tetangga, katanya tetangga itu nggak ngomong, anaknya ngomong sama om tapi bukan Tarjo. Itu banyak lah di pikirannya dia. Akhirnya dia tuh kepo, bangun, badannya nggak enak, dia mulai bangun, terus ke belakang. Karena si Wanati kan arahnya ke belakang. Itu mulai kecium bau yang familiar banget kalau zaman-zaman kecil, kalau lagi ada acara-acara orang dulu ya, terus ada panen-panen, ini bau-bau seperti menyan. Ini menyan, bro. Iya, nyengat banget arahnya dari belakang. Dia tuh merinding lagi. Ini udah ketakutan, tapi mencoba buat tabah, ya kan. Saya kan laki-laki begitu, harus menyelesaikan ini semua. Akhirnya dia tuh ke belakang,
nggak nemu-nemu si Wanati di mana, ada kamar belakang yang kosong, apalagi ngapain, itu juga nggak ada. Ternyata pintu itu terbuka, pintu belakang terbuka. Dia itu keluar, belum sempat keluar dari pintu itu, dia menyaksikan pemandangan yang gak enak banget. Itu di belakang rumah. Ternyata Wanati itu lagi posisinya nggak pantas lah, cuman pakai daleman, tapi di bawahnya jarit, di kebun. Bayangkan di kebun cuman pakai daleman kan nyamuknya banyak mungkin ya. Merinding nanti. Iya mungkin nanti merinding, malah yang meriang Wanati. Dia itu lagi komit baca apa itu, ada banyak sesaji, tapi ya nggak terlalu banyak, cuman kayak kembang-kembang inilah, setaman atau apa, terus bakar-bakar dupa. Terus di depannya itu ada hitam gede banget, cuman kayak tiang, kata dia, karena dia nggak ngeliat ke atas, kayak tiang hitam gitu, hitam dua, kayak pilar, cuman itu tapi nggak jelas. Pas dia ngeliatin ke atas itu ternyata wujudnya gede banget, persis kayak yang di kamar. Itu langsung dia ngomong, Wanati, udah biasanya kan manggilnya bukan nama kan, karena saking sebelnya, Wan, kamu lagi ngapain? Itu nggak peduli, nggak menengok ke belakang, tahu-tahu makhluk yang gede itu nyusut. Jadi saya seorang begitu, bentuknya rubah kayak emaknya yang di dalam itu. Bentuknya kayak emaknya, langsung kok bentuknya kayak emak. Dia itu langsung narik si Wanati, kamu lagi ngapain? Masih sampai istrinya kejengkang ke belakang itu masih komat kami, kayak orang nggak sadar, bener-bener merem gitu kan. Dia langsung ke dalam, takutnya emak ada apa-apa. Terus pas dia ke dalam ternyata emak udah meletak, udah meninggal di posisinya. Emaknya udah meninggal. Terus dia itu teriak kan, anaknya juga nggak ada yang nyamperin, bener sendiri. Apakah Wanati melakukan ini untuk emaknya? Banyak banget pikirannya dia tuh. Aduh, keder mau ngapain lah. Pas dia mau keluar, mau nyari bantuan ke tetangga, itu di dalam kamar itu ada makhluk hitam yang tadi dia lihat, itu ada di dalam. Dan posisinya udah, kalau mukanya sih nggak jelas karena hitam dong, kayak ke arahnya dia, kayak mau ngambil, kalau kayak mau megang. Dia tuh langsung lari keluar saking takutnya. Itu kebun ke belakang, lari ke kebun belakang itu malam-malam. Itu terus kayak orang lari nggak ada tujuan, bodoh amat, kayak orang bener-bener kacau, panik gimana sih ya. Itu tahu-tahu dia itu pas di tengah kebun itu berhenti karena ada lampu kecil. Dia ngeliat kayak lampu kecil, kalau dulu itu gamblok ceplik lah itu, atau obor semacam itu. Ternyata ada yang megang. Pas dia deket begitu, ternyata nenek-nenek yang pertama dia lihat itu lagi sore itu loh, dia itu lagi, tapi posisinya kalau itu kan nyebelin, dia itu saat itu gak nyebelin, dia diem, cuma wis weruh, sudah tahu kan, kamu sudah tahu yang lakuin siapa, bojomu digituin. Tapi dia tetap ini nggak bener, walaupun aku ngeliat jelas, tapi takutnya fitnah atau apa. Ari ora percaya. Kalau nggak percaya ngulon. Dia ngomong kayak gitu, ngulon itu ke barat, ke sana. Itu ada setapak memang. Pas udah dia lari ke sana, itu ternyata nemuin musola. Di situ ada Pak Haji tua lah yang biasa di situ. Akhirnya kan nggak, kan biasanya kalau orang tua nanti biasanya mau pagi tarhiman, ya nggak, udah tidurnya udah nggak banyak gitu kan. Nah langsung ke sono. Kamu kenapa lari-lari begitu? Belum dijawab, si kaji tuanya itu di belakang kamu ada kayak gini. Diurusin sama dia juga nggak ngelihat apa yang dilakukan Pak Haji itu ngapain. Dia cuma berdoa terus ngomong, ya Allah, bocahku tegal temen dulu sama suami yang pertama juga begitu, kayak gitu. Nah yang korbannya bapaknya sendiri, sampai nggak ada. Sekarang ibunya mau dikerjain, ya walaupun bukan ibunya sendiri, dia udah merawat dari kecil, itu kan bukan ibunya, Jadi dia punya kayak, walaupun punya suami, dia tuh punya selingkuhan, tapi ini orang punya ilmu hitam itu, lebih kayak pengen nguasain keluarganya, dipatain mipil pelan-pelan gitu loh. Nah suaminya yang pertama itu nyampe cerai, itu gara-gara ngelihat yang seperti itu nggak kuat. Nah sekarang, takutnya kan berarti kata Tisna, berarti lama-lama gue juga kan digituin. Nah itu akhirnya wis tinggal baik. Orang perempuan kayak gitu tinggal aja, tapi anaknya dibawa. Akhirnya dia ditemenin Pak Kaji pulang ke rumahnya sambil doa kajinya kan malam-malam itu. Pas di rumah itu istrinya udah nggak ada sama sekali, terus dirawatin lah sama tetangga-tetangga. Akhirnya setelah itu anaknya dibawa ke Majalengka dua-duanya. Nah dari situ mulai kerja lagi, mulai belajar nyopir.
kenal sama bapaknya sih bagus, kerja di sana. Seperti itu bisanya. Berarti merinding nggak waktu itu? Enggak ya? Enggak merinding lagi. Sekarang Merinding udah yang punya terakhir. istri lagi. Oke, begitu. terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Cerita yang lumayan cukup panjang ya. Iya. Dan langsung aja kita tutup. Iya. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.